Halo, assalamualaikum sobat cerita pendakian dan sobat ceritanya Bang Jakun. Kembali lagi bersama gua Horidwan dan gua Arya Sena dan Bang Jakun. Juga Saya Awan Putra. kita lagi kumpul ya Mas. Iya, Kita lagi diosin 2 orang ya. Iya keren ya. Kita kembali lagi nih mengulas cerita menarik para beliau berdua ini nih. Sekarang mau ngangkat cerita yang mana ya kira-kira yang sangat menarik untuk diceritain? Dia dari tadi ngidam ini dendeng ikan. Wih, dendeng ikan. Bukan Tapi dendeng ada kepok. request, soalnya ada request. Minta ceritain soal dendeng ya. Dendeng ikan dan yang lain-lainnya. Lu pernah nyobain Wan, dendeng ikan? Dendeng ikan belum pernah. Belum pernah. Dendeng kelompok saya. Lebaran doang. Ini gua dituntut ini sama dia. Habis gajian besok suruh beli dendeng ikan lewat online. Karena itu sekali-sekalinya doang dendeng ikan di situ. Benar. Itu pertama kali dan sekali-sekalinya. Itu sempat juga mah tuh dulu. Gua bilang kan nggak ada dendeng ikan, ada dendeng sapi, dendeng daging. Tahu sekali Lebaran. Mulai dari mana dulu nih kira-kira? Ya, gua tektokan aja. Tentukan aja berdua ya, kita yang Biasa. nanya. Yang nanya kita ya Bang ya. Iya. Ya, assalamualaikum sobat-sobat CP, juga sobatnya Bang Jakun. Alhamdulillah ya malam ini atas rahmat Allah juga kasih sayang Allah, akhirnya gue berempat nih ya, dengan Ridwan, dengan Awan Putra, juga dengan gue dan Jakun tentunya. Kita berempat bisa kumpul di sebuah sebuah majelis, di sebuah tempat ya, tentunya. Sebuah sekte. Tentunya ini kediaman gua. Kita di sini mencoba menjawab ya permintaan dari teman-teman semua tentang cerita gua. Tentunya di sini karena gua sendiri sudah pernah bercerita menurut versi gua. Tentunya di dalam kesempatan ini gua akan lebih banyak memberikan suara kepada Jakun ya, karena tentunya teman-teman haus banget nih awannya Ya, pasti. akan cerita dari versinya Jakun. Sedang fungsi gue di sini hanya untuk tektokan aja ya, supaya ceritanya tuh lebih betul-betul hidup. Sedangkan si Ridwan sama si Awan Putra ini ya, mereka nanti akan menyelingi dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan mesra, pertanyaan-pertanyaan yang membuat podcast ini tuh semakin hidup. Oke, kita mulai aja ya. Gimana Kun? Lu masih inget gak Kun? Nah awal ini gue udah lupa-lupain karena kecampur-campur antara pendakian pertama kita yang hampir mati itu kan. Terus juga karena gue juga sering sama Anto ini sering naik berdua gitu kan. Jadi agak-agak tuker. Nah kemarin coba ngobrol-ngobrol sama Anto, kita ngurut lagi dari awal gitu kan. Dan ternyata ini hampir ingat semua gue. Jadi Akhirnya ketemu nih udah ya. akhirnya ketemu. Dan memang ada yang ketukar-tukar juga ceritanya antara cerita lu ya. Iya. Lu tuh ada yang ya sedikit yang ketukar gitu kan. Adalah beberapa adegan yang ketukar ternyata pas gua udah ketemu sama Jakun. Nah disinilah mungkin Jakun akan menyampaikan versinya ya. Tentunya ini akan menambah warna dari cerita yang pernah gue sampaikan dengan judul Dendeng Ikan, Macan Kumbang, dan Wanita Bersyal Merah. Mari kita berikan kesempatan kepada Bang Jakun. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian tahun 1995 kalau nggak salah ya. Tahun Bener, 95. bener banget. Dan yang gue ingat ini setelah gue solo hiking. Ya betul. Kalau nggak salah itu dalam sebulan itu gue 4 kali naik. Betul, kita 4 kali naik ya. beneran. Betul. 4 kali naik.
Dan seminggu apa tiap minggu seminggu sekali tuh udah. Betul, seminggu sekali kita. Pokoknya frekuensi kita waktu itu Iya, intensitasnya ini banget. bener-bener padat banget. Gitu. Iya. Terus ini awal ceritanya yang di Anto kan kalau nggak salah Anto main ke Camar ya. Iya betul. Nah ini ketuker sebenarnya, ketuker sama yang pendakian pertama gua. Ini tuh waktu itu kalau nggak salah yang gue inget ini, gue main ke tempatnya Anto. Gue lagi main, nginep, biasa ya. Ini kan rumah kedua gua, kos-kosan. Dulu masih di rumah almarhumah neneknya. Iya, kalau nelpon ke rumah gua, bokap gua bilangnya Dini. Dini. Tahu dapat telepon dari Dini. Biasanya gua kalau sebelum main ke tempat Anton nih, telepon dulu kan. Telepon biasa telepon dulu tuh masih telepon. Telepon rumah. Telepon rumah. Gua telepon, bokapnya ngangkat. Nah, ada Anto Pak gitu. Terus bapaknya bilang, ada, katanya. Dari siapa? Dari Dewi katanya. Dari Dewi katanya. Bukan Pak, Denny. Oh Dini. Langsung teriak, tuh ada telepon dari cewek katanya. Namanya Dini. Gue masih ingat banget. Pas gue angkat Jakun. Itu 2 kali salah udah. Almarhum bokap gue. Almarhum bokap. Karena nggak tahu gimana katanya seorang gue kalau ditelepon itu kayak cewek. Kayak itu nini itu ya. Ya mirip-mirip mesin tuh gendeng lah. Ngomong gitu kan, Anto, di rumah ada katanya. Gue soalnya main. Seperti biasa. Langsung meluncur gue main ke tempatnya. Nah di sini nih ada tertukar ya menurut versinya Jakun. Tapi kalau gue pikir-pikir kayaknya emang iya gitu. Soalnya ternyata setelah kita berdiskusi berdua, kita runut ya, kita mencoba runut kejadian yang terjadi sekitar 25 tahun silam. 25 tahun 27 tahun sih. 27 tahun. 26. Kita mencoba merunut kejadian yang terjadi 27 tahun lalu, timbul 2 versi. Awalnya kita saling bersetegang ya antara versi masing-masing, tetapi setelah dirunut pelan, santai sambil menikmati kenikmatan berpuasa, akhirnya ada titik terang. Ternyata betul nih Jakun. Jadi pada waktu itu gua tidak main ke Camar, justru pendakian pertamanya Jakun lah yang gua main ke Camar, terus baru kita berangkat. Ya maklum lah ya, waktu yang sudah 26 tahun berlalu. Oke, gue kembalikan lagi kepada Bang Jakun. Maklum juga udah usir ya. Ya umur 723 kan, umur gue baru 12. 2024 ya kan. Masa cing gitu. Tapi yang paling tua umurnya itu Edros. Si Gunawan sama si Awan Putra sama si Ridwan seumuran malaikat Harut dan Marut. Kalau Edros tuh seumuran Azazil. Oke, Bang, serius dikit apa? Lanjut ya. Lu berjanda mulu. Nah, jadi ceritanya tuh gue langsung main ke tempat Anto, kalau nggak salah malam itu. Malam setelah habis isya atau habis maghrib gitu. Langsung ke tempat Anto, nginap, ngobrol-ngobrol gitu kan. Ini gue cerita yang masalah solo hiking gue sama Anto. Gitu kan. Lagi cerita gitu kan. Iya. Jadi kepengen lagi nih, pengen naik lagi nih. Naik lah. Biasa. Itu nggak tanpa persiapan sebenarnya gue juga. Tapi gue kemana-mana dari dulu selalu bawa jaket, selalu pakai jaket. Iya, panel kalau nggak jaket kok. Iya. Kan dulu musimnya panel Bon. Kalau nggak panel Jakun ya. Panel kan, tapi kan itu kan pakai kemeja. Koben. Iya. Dulu masih zaman-zamannya Kurt Cobain. Gerunge. Masih zamannya grunge gitu. Jadi pakai panel, dan gue juga selalu biasanya jaketan juga, jaketan. Terus ngobrol-ngobrol, malam dia kita ngobrol, ayo deh naik yuk besok dah, Ya udah kita, kalau nggak salah ya seingatan gue itu nggak pulang dulu ke rumah, dan gue nggak ada persiapan. Nah di sini kebalik.
Kalau di dalam cerita gue yang nggak pulang ke rumah kan. Nah, di situ sempet seru nih kita tadi debat Iya, tuh ya. sempet debat Wah juga. kalah anggota dewan juga kan debat gue berdua sama Jakun. Ramai banget. Tahu nggak tadi? Gue sampai banding-bandingan roti. Gak puasa dong berarti. Gue ya kagak. Gue lagi dapet. Puasa bro, puasa. Terus lanjut lagi nih ya. Yo iya. Terus singkat kata nih, waktu itu emang perlengkapan itu ada banyak kan di tempatnya Anto. Oh jelas. Karena base camp di situ. Jadi gue tanpa persiapan pakai sandal jepit. Pakai sandal jepit, gue masih juga pakai sandal jepit. Gitu. Itu sampai jempol gue sakit banget gitu. Salah jempol itu. Iya. Pakai sandal jepit. Oh jempol lu ketuker kan? Ketuker. Terus paginya kita siap-siap. Tuh kalau salah lagi libur ya, lagi liburan. Liburan. Masih liburan gitu. Ya. Apa awal liburan gitu? Gue juga lupa awal liburan apa. Pokoknya lagi nggak sekolah lah, nggak tahu liburan, nggak tahu tanggal merah apa tanggal hijau gitu kan, gue lupa dah. Kayaknya sih liburan, yang nggak tahu bolos nggak tahu. Ya kira-kira begitulah teman-teman ya. Begitulah pokoknya. Kita paginya kita siap-siap, terus berangkat. Betul. Berangkat dari sini kan, itu nggak pakai celana sekolah. Karena gue nggak siap pakai celana. Gue inget itu gue pakai celana jean, celana jean warna hitam. Oh iya, gue soalnya pakai celana Jun. Iya. Yang pakai juring bukan? Pakai juring. Carrier mereka Jimmy ya. Iya benar. Celana jean yang umurnya itu udah ribuan tahun. Yang pakai berapa tahun? Saya pakai baru 7 tahun nggak dicuci. Lanjut Bang Jakun. Jadi kita berangkat. Pokoknya itu dari itu gue udah mulai agak lupa ya maksudnya kita. Tapi seperti biasanya kita tuh dari stasiun Bogor tuh ke Barangasia pasti jalan kaki. Iya, saat itu kita nggak bawa tenda, Kon. Oh iya, nggak bawa tenda. Iya. Ini kita nggak bawa tenda, kalau saya cuma bawa ponco 4 biji ya. 4 seorang biji. 2 ponco. 4 biji. Dan kita kebetulan ada sisa-sisa parafin tuh. Dari Nah, gue ingat ini parafin itu boleh minta. iya betul. Boleh minta. Sama anak 49. Sama si Apes, anak jalan Gelatik dia kalau nggak salah ya. Iya. Ada kan Gelatik ya di Ada dekat daerah gue itu. Iya. Kita ada sisa parafin, itu juga kita juga bawa minyak panas seperti biasa. Tetap walaupun bawa parafin yang namanya minyak tanah kita selalu ready. Karena apa? Bahan bakar itu sangatlah penting buat kita. Dengan adanya minyak tanah tentu mempermudah kita untuk membuat api. Karena hobi gue sama Jakun dari dulu itu nggak bisa lihat kayu kering, kayu basah, pokoknya nggak bisa lihat kayu nganggur dah. Tapi kayu yang udah berantakan di tanah biasanya. Cuman kepepet doang lah kita nebang-nebang pohon itu. Kalau kepepet, T-nya dari sini sampai Bandung. Kalau nggak dari sini sampai Pekalongan baru dah kita nebang kayu. Kalau nggak mah kagak Wan. Iya. Ya namanya bawa minyak tanah udah pasti Kun ya. Pasti bawa minyak tanah itu. Karena waktu itu minyak tanah memang masih bahan bakar utama, belum gas. Yang pakai gas tuh cuman Sultan aja waktu itu ya. Masih jarang. Jarang banget. Karena kompor tuh kompor minyak tanah. Mayoritas Pun ya. Dan belum dicap minyak tanah untuk rakyat miskin. gas tabung gas 3 kilo itu untuk rakyat miskin ya. Kejam banget ya. Jadi itu ya ini intermezzo aja ya. Kayak penghinaan sebenarnya. Cuman apa daya kita tetap pakai ini. Emang miskin. Emang miskin. Mau gimana lagi? Ya. Lanjut. Kun. Kereta kemana-mana. Kita naik kereta tuh Kun. Bayar apa kagak sih Kun? Kita nggak bayar. Nggak bayar ya? Biasa banget ya. Duit tuh cekak masalah waktu itu duit agak cekak gue bawa duit. Enggak sih, agak banyak juga sih agak. Gue masa bawa duit 15.000. Ya, nggak jauh-jauh kalau nggak coba 15.000 Iya, udah. cuma 15.000. Itu udah pasti. Kalau salah 15.000. Sama Dan udah gua gue pakai juga. buat ongkos. Sama beli rokok. Kalau salah sisa 12.000 apa 13.000 gitu. Rokok kan ongkos dulu masih murah. Terus
kita dari Baranang Siang, enggak kita belanja dulu nih, kita turun di stasiun Depok Lama dulu. Nah ini gue inget ya, gue turun, kita turun di stasiun Depok Lama, karena di Depok Lama itu ada pasar. Oh ya betul, yang pasar nempel. Agen rokok murah, kita nyari rokok murah di situ. Kalau di warung kan 450, di situ ada 400 perak ya. 400 perak. Dan Agen. kalau beli satu sop itu lebih murah dia. 4.000 perak. 4.000 perak. Iya kita udah beli. nggak nyampe 3.800 kalau salah. 3.800 perak. Iya betul nih, gua nggak ada dalam cerita gua nih, betul banget itu. Jadi kita beli rokok Satu shop, kita betul. beli rokok. Soalnya kita bawa duit 30.000, gue inget banget, gue 15. Total kita ya. Total kita berdua. Nggak nyampe sih sebenarnya, sekitar 28 lah ya. Wah dulu gede banget itu bro. Gede banget. Ongkos masih ratusan perak. Rokok aja masih 450 perak. Sebungkus itu juga di warung mengecer. Iya. Kita beli di agen. Enggak cuma beli rokok kan, kalau nggak salah Beli mie juga, misalnya beli mie instan bisik juga. beli bisik. Gula merah segala macem tuh. Tadinya emang niatnya beli rokok doang sih ya. Enggak, emang niat kita beli belanja di situ sekalian. Iya. Karena itu emang ada banyak toko agen di situ. Jadi kita belanja. Tapi sekarang udah nggak ada tuh pasarnya. Nggak tahu gue juga sekarang soalnya di stasiun itu udah susah kita mau ngelewatin. Udah nggak ada pasar yang di situ, udah nggak ada, udah musnah, sudah digantikan sama ini apa namanya Jakun Store kalau nggak salah. Amin. Iya. Lanjut Kun, terus kita langsung naik kereta dari Depok Lama. Kereta dari Depok Lama tuh turun di Bogor. Itu seingat gue sih, gue nggak beli karcis, kita nggak beli karcis, karena kita DP doang kita. Kita nggak bawa tenda. Iya, kita nggak bawa carrier juga. Bawa tas sekolah doang kita. Tas sekolah doang. Pokoknya kalau bawa carrier kita nggak bisa ini Kun, nggak bisa nyelas lah, ribet masalahnya. Itu pokoknya kurang persiapan lah, gue juga dadakan gitu. Niat main jadinya camping, jadinya hiking gitu. Betul lah. Niat main doang. Terus dari stasiun Bogor kita Jalan biasa jalan lah. biasa nggak pernah sih, jarang lah kita naik angkot. Waduh, hujan bekalir. Gua zaman dulu sama Jakun. Iya, kalau kita dulu zaman berdua ya dari stasiun Bogor Wan, kita ke terminal Baranang Siang naik angkot, wah hujan bekalir. Udah hujan bekalir. Langsung salju itu. Salju. Kaget, langit kaget, naik angkot tumben, kasih hujan gitu. Lanjut bang, Jakun. Kita jalan, ini mah nggak kayak orang mau naik gunung sih. Orang kita juga pakai tas biasa. Tas sekolah. Tas sekolah. Iya. Dan cuman apa isinya juga nggak banyak sih, karena kita nggak bawa. Rapin tinggal separoh. Rapin nggak nyampe separoh itu. Ada 4 biji. 4 biji atau 3 biji gitu. Iya. Terus minyak tanah sebotol. Aqua. Iya. Garam biasa Kun, selalu. Iya. Mie juga bawa cuma sedikit kalau salah. Kalau nggak salah 4 bawa 4 mie. atau 6 gitu. Iya. 6 kalau salah situ. Gula merahnya yang banyak. Gula merah banyak, kita beli seperempat. Seperempat apa setengah kilo? Pokoknya banyak lah gula merah dulu kan. Banyak lah. Pengganti Silver Queen. Pengganti coklat. Kita Nutrisari ya, beli Nutrisari. Itu udah pasti Nutrijos. Nutrijos. Nutrisari dan Extra Dose. Itu wajib itu, karena itu buat stamina kita. Buat ngilangin penat sih. Buat ngilangin penat juga. Terutama ngilangin pusing karena asemnya itu tajam banget. Iya betul. Terus dari kita jalan ke Baranang Siang, itu sampai udah agak siang, jam 11-an apa jam 12 gitu singkat gue ya. Abis zuhur lah, pokoknya udah matahari itu udah terik banget Kon. Dia sudah membakar hatiku. Singkat gue sih belum azan zuhur. Belum. Tapi dia udah terik Kun, gue inget buat dia panas sekali. Jam 11 tuh udah panas tuh. Ini versinya Jakun ya. Ya kita dengerin. Seingat gue ya, gue karena banyak hal ini, banyak cerita yang ketukar sebenarnya. Gue juga banyak pendakian gue sama Anto berdua gitu kan. Gue pernah ke Kawaratu juga berdua kalau nggak salah. Nanti kita lagi inget-inget dulu gitu. Yang kita diikutin macan kumbang kan? Yang kita ngikutin macan kumbang. Oh, ngikutin macan kumbang. Iya betul. Loh, itu mah di gede. Oh di gede ya. Ini kita berdua yang sekarang ini. Oh iya. Aduh
Inilah fungsinya gua ketemu sama Bang Jakun. Itu kalau nggak salah ya. Jadi emang banyak juga cerita yang ketukar gitu karena ingatan kita puluhan tahun silam. Iya. Dan sekarang ini Anto juga udah uzur. Itu udah banyak pikunnya, dia kadang-kadang aja dia lupa mau mancing aja nanya sama gua gitu. Bener, mau mancingnya nanya Gua pegangin bener burung gue gimana ya, gua pegangin karena burungnya aja dia lupa gimana mau mancing kebingungan. Lanjut Bang Jakun. Nah terus kita siang, udah agak siangan kita berangkat gitu kan dari Berenang siang Berenang itu siang. ngetemnya lama tuh Kun. ya itu udah biasa dulu Udah ritual wajib. udah ritual wajib. Iya. Jalannya slow motion, ngetemnya juga banyak. Ngetemnya ke orang betapa. Jadi dia sempat makan dulu, boker dulu, Waduh. tidur dulu mungkin, Gue sempet ngasong. atau sempat jualan sendal jepit gitu kan. Lanjut lagi Bang Jakun. Pokoknya ya seperti biasa lah, itu agak lama kita di mobil itu agak lama. Sekarang itu kita berangkat kalau dari barang siang ke Cipanas ya, sampai pasar Cipanas paling cuma 2 jam. Iya kalau nggak macet kok. Kalau nggak macet, ya 2 jam itu juga kayaknya udah lambat, dia kan juga banyak ngetem. Tapi Kalau naik elep Kun nggak nahan tahun diri Wan sama ngetemnya Kun nggak naik elep Kun. ngetemnya help. Aduh. Dia kalau udah penuh jalan terus. Iya. Dia lamanya pas naiknya, pas di ke arah puncak. Wah, itu Karena mau- penuh jadi dia lambat. Nggak kuat. Nggak kuat. Mobil bus Bandung itu dulu kan ada Bogor Bandung. Sama mobil itu juga L300 karena dia penuh banget. Dia kan kalau belum penuh belum jalan. Iya emang sih dia kalau belum pantat ketemu Iya. jidat. Kalau belum keluar kursi cadangan gitu kan, belum jalan nih. Ya singkat kata setelah kita melewati perjalanan panjang dengan lika-liku di balik luka-liku laki-laki, akhirnya kita sampai ke Pasar Cipanas. Dan di sini gua agak miss nih Kun. Kita sampainya kalau nggak salah sore ya. Sore, kalau nggak salah agak sore sih, kita jam 3 apa jam 4. Enggak. Antara jam segitu ya, antara jam segitu. Pokoknya agak sore lah, soalnya ngetemnya tuh lama Kun. Ngetemnya emang lama. Terus jalan jalannya di lama. jalan itu sekitar 3 jam. Makanya tadi Kun. gue bilang kalau sekarang itu sekitar 2 jam, kalau dulu tuh bisa 2 kali lipatnya. Iya. Bisa 4 jam kita perjalanan. Itu kalau nggak salah udah matahari sudah sedikit malu-malu Kun. Dia udah mulai ngumpet di Ya, balik. dia minder sama gua. Dia bicara gua. Iya. Jadi dia gua bercanda mulu. Aduh ampun ya gua bener. Terus. Oke, terus kita seperti biasa jalan dari Pasar Cipanas tuh. Biasa jalan. sama Kun kalau kita naik angkot. Hujan bakal juga. Iya. Mungkin di situ kalau kita naik angkot langsung banjir banget. Langsung banjir. Pokoknya kaget lah. Pokoknya kaget lah. Wah, jurik-jurik juga pada Alam kaget. semesta nih kaget semua kalau kita naik angkot. Naik angkot bukannya lo mending-mendingin rokok. Dipentingin rokok. Udah tiga cerita nih kita jalan. Dulu tuh kalau singkat gue sih emang nggak ada apa ya hal-hal yang aneh gitu kan. Nggak kayak gue pertama karena malam. Ini kita udah agak sore. Masih agak sore Gitu kan. Kita langsung naik ke atas. Langsung ke Gunung Putri jalan. Di Gunung Putri sampai tuh di jam berapa ya? Jam berapaan lah. Wah, iya pokoknya udah sekitar jam tujuan lah. Soalnya kita jam tujuan. leha-leha banget lah. Jalan santai kita jalan. Rokok 1 slop bro. Iya, terus juga emang gak diburu-buru, kita juga enggak. Bener-bener nyantai banget ya. Nyantai banget lah gitu. Intinya tuh sepanjang perjalanan kan kalau tahun kemarin kan di pohon bambu itu kita digodain itu Iya. Kun ya. Sekarang mah enggak aman. Aman. Karena kita lewat pohon bambu itu masih terang itu, masih sore. Iya. Kita jam 5:30 apa jam 5-an gitu. Lagian kita ini rada-rada ganteng waktu itu. Dia malu, gue malu, gue jelek gitu kan. Enggak sebenarnya. Dia mau nongol lagi minder, mantap. Kalah serem. Dia minder lagi. Nggak jadi nongol lagi dia. Ketemunya Edras ya kan. Ada jin. Umurnya udah puluhan ribu tahun. Paling
paling tua di antara kita. Ya aman lah ya. Gue inget ini versi Jakun ya. Jadi wajar kalau sedikit ada distors atau perbedaan karena memang rentan waktu yang kita lewatin sejak dari pendakian yang kita lakukan pada tahun itu hingga detik ini tentu banyak sekali peristiwa yang gue lewatin sama Jakun, baik berupa pendakian ya. Pendakian saat itu gue intensitasnya seperti Jakun katakan tadi itu seminggu sekali Wan, bisa dikatakan Wan, bisa dikatakan tuh seminggu sekali. Jadi kalau memang ada yang tertukar di dalam ingatan kita tentunya itu bukanlah sebuah kesengajaan karena memang keterbatasan ingatan juga. Untunglah nih gue bisa ketemu rekan gue, sobat gue Eyang Jakun ini yang sudah berusia sekitar 733 tahun. Nah, beliau inilah yang memberikan banyak pencerahan. Akhirnya kita saling tektok dan saling mengisi tentang pengalaman dan kisah-kisah pendakian kita sewaktu muda dulu. Saat itu beliau masih berumur sekitar 330 tahun, sedangkan gue baru berumur 15 tahun. Jadi memang jauh sekali ya Bang Jakun ya. Ya silakan. Lanjut Kong ya. Ini yang Kong asal. Lanjut ya Kong. Jadi itu kita ngomong aja. Oh iya tuh, jangan panggil gue Eyang, panggil gue Mbah. Jangan apa panggil Mbah. Iya dong, 733 tahun. Iya, sulkem. Lanjut ke cerita. Ya, kita itu agak santai, kita jalan agak santai. Jadi sampai di Gunung Putih itu jam 7-an. Dan yang masih ingat gue itu kita nggak mampir ke tempat awan. Enggak. Karena kita emang udah keseringan. Malu. Jadi malu gitu. Ngabisin stok beras doang ya. Ngabisin stok berasnya gitu. Ngabisin stok kopi. Ngabisin stok ikan asinnya gitu. Ladang aja sampai botak kan. Ladang sampai habis kita cabutin gitu. Lu sih metikin wortel putih. Siap pulang, wortel putih nih ya. Nggak putih ya, kalau gua kubis. Itu kita nggak mampir ya, kita nggak mampir. Ya. Sebelum masuk rumah awan, sebelum daerah awan itu kan kita belok dulu. Dulu rumahnya masih sebelah kanan, masih pinggir jalan. Kita langsung belok, langsung masuk ke ladang, perkampungan, ke perkebunan. Kita langsung lewat perkebunan situ, kita langsung biasa kita lewat jalur molos, jalur samping, jalur warga. Jadi setelah kita masuk ke perkampungan warga, perkebunan warga gitu, kita langsung naik lewat jalur molos. Biasa jalur samping. Itu udah malam ya. Jam 8 lah. 7, jam 8. Ya sekitar jam 7 jam 8 lah, inilah sudah gelap. Jam 7 sampai jam 8 udah gelap. Kita naik malam gitu. Emang gue seringan naik malam, nggak jarang lah gue naik. Lah hujan berkelir juga naik siang. Naik siang itu biasa kalau kita bawa anak baru. Kalau gue juga gitu, bawa anak baru. Saya baru pertama kali gitu. Tapi kalau gue berdua sama Anto, biar berdua orang, tetap kita naik malam. Karena ada sweeper gitu. Jadi kita bisa ngunci, bisa ini. Tapi kalau misalkan gue sendiri nih, gue pribadi nih bawa orang baru gitu, itu gue nggak berani naik malam. Iya. Karena nggak ada sweepernya kalau gue leader gitu kan. Kalau mereka leader, ya ini soalnya leader juga berat. Pasti berat. Kadang-kadang dia tuh lupa diri, kadang suka nggak tahu yang belakang. Tahu-tahu nyelonong aja ke depan ya. Iya benar, karena posisi leader itu, posisi depan itu paling enak jalannya, paling enteng, paling ringan. Lupa nengok. Karena suka lupa diri gitu, naik jalan aja gitu, nggak tahu belakang lihat nggak ada. Biar gajian ya. Ya. Lanjut. Anto lagi bagis mulu nih dia. Ya itu dalam ingatan gua kita sampai di kali itu ya kayaknya waktu itu pun ya mungkin gua sedikit ada distors, kayaknya nggak ada apa-apa pun ya. Nggak ada apa-apa benar. Cuma nanti setelah lewat rumah gede, pas mau masuk rumah gede baru nih kita karena
udah pernah dengar cerita dari si Wawan sebelumnya kan, sama bokapnya begitu sampai situ kalau nggak salah kita Allahu Akbar, Assalamualaikum gitu kalau nggak salah kita kayak gitu dah. Coba versi lu dah udah. Pas masuk rumah gede aja kita mulai merasa merinding gitu kan. Dan gue juga minggu yang lalu gitu kan gue bisa hiking juga di situ. Dan sebelum rumah gede itu gue ngeliat yang pemburu arwah pemburu yang gue tahu dulu tuh belum tahu gue kali itu dia udah nggak ada, ternyata itu arwahnya gitu, pemburu yang hilang waktu itu, jin korinnya lah. Nah, jin korinnya lah gitu. Jadi gue di situ pertama gue ngucapin assalamualaikum dulu, assalamualaikum. Ini berasa berat banget, berasa merinding banget kan. Juga dan gue juga pernah cerita kan di rumah gede itu gue sering ngalamin hal-hal yang ganjil gitu. Dan kita pas masuk ke area rumah gede itu kita langsung Allahu Akbar. Jadi pertama sih gue udah assalamualaikum duluan, kita udah assalamualaikum duluan ya. Iya. Kita udah assalamualaikum. Allahu Akbar. Jadi kita nggak berhenti di situ. Langsung cabut. Gak mau lah kita berdiri di situ, kita udah tahu gimana. Karena kan keren banget pun di situ. Udah tahu nih Wan, kita di situ ada apa aja. Selain miskun, nini lah segala macam makhluk ilu-ilu, banaspati, pocong-pocong itu ada semua di situ. Aduh, orang tempat persinggahan. Di situ tempatnya jin arisan di situ. Rapat paripurna ya. Iya. Dia rapat paripurna, pengen godain manusia gimana caranya nih gitu. Dia rapat di situ. Oke lanjut nih. Terus kita lanjut terus tuh dengan langkah kaki yang agak berat. Jujur aja gue agak berat melangkah kaki gitu. Agak berat. Terus pokoknya ganti-gantian kan. Kita gue masih ingat ya. Ingat gue nih, gue sempat otot-ototan sama Anto deh. Otot-otot bukan gimana ya. Misalkan gue di depan, Anto di belakang. Pertama sih gue dulu yang ngerasanya ya. Pertama gue ngerasa gue yang waktu di belakang. Iya. Anto ninggalin agak jauh nih. Gue, pelan-pelan apa? Pelan-pelan apa? Ya gue tungguin. Lama-lama nih gue bener-bener berat langkah gue tuh. Kayak berat, kayak ada yang Megangin. Bukan megangin, kayak ada yang gandulin. Gandulin. Gue udah dalam hati gue udah kampret banget. Jalannya cepet banget. Emang enak kalau di jalan depan tuh cuma nggak berasa gitu. Akhirnya gue ngomong tos berhenti dulu tos. Udah berhenti atas berhenti gantian lah gue depan, udah gue belakang. Kenapa kok ini ngomong? Enggak apa-apa, gue depan aja gue bilang. Jalan lagi nih, enggak. Di pertengah jalan lagi nih kita nih. Tiba-tiba atau teriak, kok lu pelan-pelan apa lu kampret ya, marah-marah gitu. Gue cengak-cengir doang kan. Tapi udah, gue tungguin dia nyamperin gitu kan. Apa emang gue gitu. Berat banget mungkin. Apa tau gitu. Anjing berat banget kan, gue ketawa kan. Emang enak loh gitu. Rasain tuh. Pantas lu minta depan katanya. Kampret tuh kan. Gak kira kata gue depan gitu. Gue depan. Pokoknya kita ganti-gantian tuh. Pokoknya setiap yang dibagi. Oh iya, gue baru clearly banget nih. Dalam cerita gue kan cuma dibilang bahwa gue sama Jakun tuh ketakutan. Terus kita ganti-gantian ya, tukar posisi terus. Ternyata setelah gue ketemu Jakun, betul banget itu. Jadi setiap kebagian jalan di belakang itu rasanya kayak ketiban. Iya itu kayak ketiban perawan yang beratnya 20 ton. Langsung aduh anjrit gitu. Pokoknya kalau udah di belakang udah gondok. Tapi emang gak mau resiko ya. Karena gua sama Jakun ini gimana ya, bisa dibilang kita tuh saling mengerti, kita tuh saling paham. Jadi kita nggak mengandalkan ego, kita nggak mengutamakan ego kan waktu itu kan. Karena udah tahu di belakang itu pasti berat, akhirnya yang jalan di depan itu pasti jalan pelan kan, yang ngimbangin. Setelah Anto ngerasain juga apa yang gue rasain sebelumnya gitu. Akhirnya kita jalannya, kita udah kompromi nih, udah lu depan tuh, ulangin. Tapi lu jangan pelan-pelan ya, ulangin. Gue juga gak mau ketinggalan karena gue udah ngerasain. Wih, merinding gue juga nih. Akhirnya kita jalan pelan-pelan, jadi setiap jalan sebentar atau ngeliat belakang. Yang belakang, oh masih ada gue gitu, jalan lagi. Jadi kita jalan pelan-pelan. Lu udah nggak kuat, rolling gua di belakang. Ntar gua udah nggak kuat, rolling dia di belakang. Itu sampai pos 1 kan. Sampai dulu kan rumah gede bukan hitung pos.
Enggak, dulu kalau kita bilang rumah gede itu pos 1. Oh, pos 1 ya. Pos pertama di situ rumah gede. Terus ketemu pos bayangan nggak? Pos bayangan baru Legok Lenca dulu Kun. Lenca dulu ya. Nah, di Legok Lenca kalau nggak salah kita istirahat Kun, ngopi dulu gempor. Iyalah gimana gak gempor, jalan kakinya bukan dari Putri, tapi dari Pasar Cipanas. Ya sampai Legok Lenca lah gempor, ini dengkul kalau bisa ciri-ciri dia ngomong lah, bang lu tega amat bang gitu. Lah kalau gua naik angkot hujan bekelir tong gitu. Sebenarnya sih biasa kita kuat. Tapi ini emang beda. Cuman ini karena beda itu kita tuh di belakang tuh kayak ngerasa di apa ya? Gandulin gitu. Ya, kayak di geblokin manusia segede Gabon gitu. Segede Gabon. Gabon. Pokoknya kayak gede banget ya, maksudnya pokoknya berat banget gitu. Berat banget. Itu kayak keril bener-bener isinya galon air. Berat. Ya tapi resiko ya. Kita dari rumah tuh udah paham sejak awal nih ya mungkin teman-teman pendaki yang muda-muda terutama ya. Kalau yang udah senior saya mohon maaf. Saya juga bukan apa-apa ya, saya juga anak kemarin sore, beda sama yang Jakun ini yang sudah 733 tahun ya. Tadi 1000 berapa tuh? 700. Nah, lanjut Yan. Jadi kita tuh dari dulu gua sama Jakun ya, sejak berangkat mulai dari rumah itu ya, kita udah sadar bahwa kita itu mau datengin tempatnya jin, kita mau datengin tempatnya setan bisa dibilang sarangnya ya, istilahnya. Jadi ketika berangkat itu kita udah saling tahu, andai ada apa-apa di jalan kita akan saling mendukung, mengisi, bukan mengandalkan ego demi keselamatan masing-masing. Nggak pernah gua waktu itu sama Jakun, karena itulah frekuensi pendakian gua ke Gunung Gede, ya, ke Kawah Ratu, ke Gunung Salak itu terbilang sangat tinggi bersama Jakun. Karena apa? Karena kita berdua tuh saling memahami tugas di saat lagi ngelit maupun di saat jadi sweep, itu sama-sama kita memahami kinerja kita. Jadi kita merasa betul-betul nyaman Gun ya, saling mendukung. Jadi ketika di jalan itu ada apa-apa kita selalu berkoordinasi antar rekan itu. Agar apa sih? Agar pendakian kita itu nyaman, aman, kita saling melindungi, percaya Tuhan, percaya diri, percaya teman. 3 hal yang selalu kita pegang dari dulu di dalam melakukan pendakian. Ini kalau nggak salah di pos 1 kita memang istirahat agak lama Kun ya. Di apa namanya? Di Legok Lenca pos 2. Legok Lenca kita istirahat agak lama. Kita sempat ngopi ya, kita sempat ngopi ya. Gue nggak kurang ingat ya, gue ingatan itu kurang ini kalau apa kurang banyak lah ingatan di situ. Cuman emang gue ingat di situ kita istirahat. Betul. Nah, itu istirahat dulu. Pokoknya itu rokok nggak sebat 2 batch Kun. Banyak kok. Satu slop kita bawa bro. Kita bawa banyak. Iya. Dan seperti biasa rokok kita Jarum Super. Jarum Super emang mantap. Cara lagi nih gue. Nah, itu kali aja ada sponsornya. Amin. Itu kan yang gue inget kan. Ya itu kita kopi kelar, rokok sekitar setengah bungkus lah, orang buang rokoknya kayak kereta berdua sama Jakun. Itu begitu lepas dari Legok Lencawan menuju ke Buntut Lutung atau dulu dikenal dengan nama shelter roboh ya, karena tiangnya itu roboh. Dan dulu shelter Buntut Lutung itu betul-betul sempit, satu tenda aja nggak muat. Beda sama sekarang yang bisa dijadikan areal buper saking lebar ya. Nah di sini kayaknya udah enteng Kun ya. Enteng. Pas sampai Buntut Lutung ini emang kita udah ngerasa sebelum Buntut Lutung itu udah ngerasa kayak emang udah agak enteng, kita udah agak ringan, tapi ya kayak ada yang ngiringin kita dari samping. Saya masih ingat itu dari samping sebelah kanan ini hutan. Iya kira-kira begitulah. Jangan menuju ke sana dong. Jadi kesana dia hutan gitu. Jadi yang kita itu yang gue pikir tadinya babi. Ya maksudnya gue kira yang ngikutin gitu
Bagong. Oh, salah ya. Terus Cukup posisinya biar enak ya, Mas. sempat kita ini kan debat itu sempat. debat. Jadi Kun, macan nih gitu kan. Antus kan ngomong macan nih gitu. Enggak tuh, babi gue. Udah, babi tuh. lu kali. Babi tuh, di sini banyak babi gue. Di sini kandangnya macan, katanya. Sarangnya macan di sini. Iya, emang sarangnya macan betul-betul. Nggak mungkin. Yang biasa gusuk-gusuk itu biasanya Babi. Iya, biasanya babi. Bagong biasanya. Celeng. Lanjut bang, cekut. Lanjut. Setelah gue kira babi gitu, dia kira celeng. Akhirnya kita jalan. Sampai di Butung-Butung, kita berhenti lagi istirahat. Itu sebat dua bat lagi. Karena memang di Butung-Butung tuh walaupun kita nggak capek pun udah kayak ritual Kun. Iya. Pasti kita istirahat di situ. Istirahat di situ. Karena emang PW banget di situ Kun. Shelternya kan roboh jadi nggak terlalu dingin kan. Terus karena kita biasa di rumah gede itu kita nggak istirahat. Nggak pernah. Dan biasanya kita istirahatnya ya di situ Selalu. karena di apa? Shelter roboh tadi. Iya kan maksudnya di shelter obat atau di shelter bayangan itu. Iya betul. Legok lencak. Legok lencak. Dulu shelter bayangan ya bener. Biasanya di situ kita istirahatnya. Terus merokok sebat 2 bat. Kita lanjut jalan. Itu udah sekitar jam berapa itu? Itu sekitar jam Malam. jam 10-an. Nggak tahu lah pokoknya intinya udah 10-an mulai. atau jam 11-an gitu lupa. Pokoknya kita di sampai situ emang agak lama karena kita jalan santai. Pertama jalan santai, kedua kita jalannya berat. Iya itu. Berat itu yang bikin kita lama. Iya. Nah kita istirahat juga waktu di shelter bayangan itu kita Istirahat, ngopi itu iya, ngopi kita. ada hampir 1 jam sih ada itu. Rokok 3 batangan. Wah, setengah bungkus orang. Lama kita ngopi kan. Wah, ngurang-ngurangin aja. Makanya emang banyak gitu. Terus itu kalau nggak salah ya di Buntut Lutung nih ya, ini karena ada Jakun ya kebetulan. Jadi kita saling melengkapi ya, saling mengisi. Kalau nggak salah begitu lepas Buntut Lutung kita mau ke Lawang Saketeng itu awal-awal mah nggak ada apa-apa Kun ya. Cuman begitu di pertengahan nih kembali lagi nih ada Wan. Berasa, brusuk. Nah si Jakun sama gua kembali lagi dia ngotot ada babi. Gua ngotot babi. Gue bilang ada macan gitu kan. Dia ngotot babi-babi gitu kan. Gue bilang macan gitu kan. Dia bilang babi tau babi. Itu sebenarnya tegang Kun ya. Nggak semudah sekarang kita bercerita tentunya ya. Saat itu gue benar-benar tegang sama Jakun karena gini loh. Kalau Kunti, Ilu-Ilu, Banaspati, Genderawa gitu ya, Pocing, Pocong, Pancong segala macem itu kan itu kan semua nggak nyata ya dalam artian mereka real bisa terlihat memang mereka punya power bahkan mereka bisa mencelakakan kita dengan beberapa persyaratan tentunya itu kita nggak terlalu menggubris Wan. Tapi kalau ini harimau atau Mr. B and the Bee itu kita khawatir karena apa? Kalau Mr. B and the Bee kita khawatir dengan serudukannya, dengan taringnya gitu kan. Apalagi kalau kuntung babi yang ketinggalan. Dan paling ngeri tai babinya. Gue jadi sama Jakun itu akhirnya kalau nggak salah itu kita sempet mau diem dulu, kita berhenti dulu cabut. Dia selalu bawa mandau kan, kalau gue selalu bawa golok ya, golok Garuda tuh, kepalanya Garuda, gue inget banget golok gue. Kita cabut itu dulu, terus sepanjang perjalanan ini gue mulai sering nyenter ke belakang, sementara Jakun di depan jalan sendiri diem terus marah-marah, ngapain sih nyenter-nyenter ke belakang mulu, orang center cuma satu gitu kan. Nah, gue mulai merasa selain seperti ada suara gerusak-gerusuk tadi, gue mulai merasa seperti ini lu pasti inget nih Kon.
itu deket banget Wan, itu kayak ada orang ngelangkah di belakang gue. Jakun, nah Jakun juga inget. Nah sekarang silahkan Bang Jakun. Oke, nih tadi versinya Mbah Anto nih, Mbah Arya. Sekarang versi gua. Dan waktu itu emang benar, gua masih ingat itu kan. Setelah kejadian yang gua ngotot babi atau apa macan itu kan, kita lanjut lagi jalan itu dan berasa memang ada yang ikutin di belakang. Dan gua tuh ngerasa bertiga, bukan Betul. satu berdua. Gua ngerasa Betul. bertiga. Jadi gua sering berhenti nengok ke Anto kan, nengok ke belakang gitu kan. Gue lagi nyenter ke belakang. Enggak, ini sebelum lu nyentuh ke belakang pas gue jalan lagi nih tiba-tiba gelap kan, terus dia nyentuh ke belakang gitu. Gelap. Dan gue udah mulai gimana ya? Karena gue tahu kayaknya di belakang tuh ada sesuatu gitu kan. Dan karena gue ngerasa juga kita bertiga gitu. Lu gak masih nyentuh ke belakang tuh aku bilang gitu. Nyentuh ke depan aja, ke depan aja. Terus kalau macan gimana gitu? Ya kalau lu nyentuh katanya macan gimana gue bilang gitu. Dan yang gue paling takut itu emang macan gitu, bukannya malu-malu begitu gitu. Terus udah kita itu jalan dan Anto emang sering nyentuh ke belakang gitu. Udah tuh nyentuh ke depan aja gue bilang, jangan gak usah nyentuh ke belakang. Lah iya deket bener, gimana nggak disenterin mulu orang. Kedengeran kan? Kedengeran Kayak langkah kita kan, kayak langkah kita. Kayak nginjek daun-daun kering gitu gimana Iya. sih? Jelas banget Kun. Jelas Sampai akhirnya lu bilang apa coba ayo. Gue lupa itu pokoknya gue. Terus kayaknya ada orang terus Oh iya nah, di sini nih gue. menjelang sampai ke Lawang Saketeng ini. Pas iya benar sebelum Lawang Saketeng, gue ngomong, gue berhenti nih. Tuh kayaknya ada pendaki lain deh gue bilang gitu di belakang kita gitu. Iya. Kita ngomong gitu kan. Gua. Iya benar gue ingat. Masa sih gue katanya? Iya sih gue ngerasa ada orang sih di belakang gitu kan. Lu seperti Iya gitu. emang gue bilang. Ada orang sih di belakang. Tapi kalau gue setter kok nggak ada ya gitu. Udah gue sempat yaudah coba kita tunggu dulu berapa menit. Sempat kita tungguin tuh. Betul kita tungguin. Kita nunggu di jalur. Duduk ngadep ke belakang kita hadepin Wan, kita center mana nih orang. Karena penasaran juga itu orang ketiga kah gitu kan. Makhluk ketiga kah atau apalah pokoknya manusia intinya beneran gitu, manusia. kita tuh takut tapi nggak ketakutan Wan gitu. bisa nguasain. Bisa Jadi kita mesti kuasain. mastiin dulu. Kita mesti mastiin ini Kita orang mastiin bener dulu. sebelum kita sambitin pakai batu kan ya. Iya. Jadi pas kita nunggu lama terus nggak ada setengah jam. Ada sekitar setengah jam. Nggak ada yang pendaki yang naik gitu. Nggak ada. Dan nggak ada suara orang juga gitu. Nggak ada. Jadi akhirnya kita kesal sambil yang batu kita timpukin di bawah, ke arah bawah gitu. Sialan lu, kamer lu gitu. Jadi iya. Emang begitu kan kita buat ngebakar keberanian. Buat naikin keberanian gitu. Naikin nyali, kita megang golok kayak udah tambah nyali, tambah lagi nimbuk-nimbuk. Wah, makin jadi. Makin jadi itu. Udah setengah jam kita nggak itu kan kita tungguin nggak ada pendaki lain. Lanjut kita naik lagi, jalan lagi. Nah di Lawang Saketeng kita berhenti lagi Kun. Istirahat lagi Lawang Saketeng ya. Kembali lagi lu yang ngomong sama gua, Tok, gua masih penasaran. Ini sorry nih ya, dalam cerita gua ini nggak ada. Karena mungkin gua belum ketemu sama Jakun. Tapi setelah gua ketemu sama Jakun, ternyata banyak hal yang terlewat. Wajar lah ya. Soalnya dalam beberapa cerita dia juga ada yang miss gitu, sama aja gitu, dalam artian kita saling melengkapi aja. Berbeda gitu. Nah, karena memang rentan waktu yang kita alami ini memang cukup lama Kun ya. Udah lama banget. Enggak sebentar loh, sekitar 260 tahun Kun ya. Iya, sekitar 2.600 tahun lalu. Itu di mana masih ada lakana siang. Oh, Lakasipor. Iya. Hantu kaki empat. Satu kaki empat. Jadi ini setelah gue ngobrol-ngobrol sama Bang Jakun itu di Lawang Saketeng gue berhenti Wan. Kembali lagi Jakun penasaran, dia bilang tungguin tuh orang tuh. Penasaran gue kalau orang-orang, kalau bukan lah, udah tanggung kita sampai sini nih. Soalnya nggak enak banget bro, rasanya nggak enak banget ya. Kita jalan berdua, tetapi hati, perasaan kita, pikiran kita merasanya bertiga. Itu kan nggak enak banget. Realitanya kita berdua,
Tetapi gua sama Jakun merasanya 3. Di sini jadi nih dia penasaran, akhirnya kita tungguin lagi tuh. Tapi nggak lama Kun ya. Mungkin sebatang rokok, udah. Ini mah udah bukan orang kali Kun, biarin aja lah. Kalau nggak salah kita mulai jalan lagi dari Lawang Saketeng menuju ke Simpang Maleber. Itu mulai lagi ada Wan. Sama-sama Wan ya, udah Wan gitu aja ya, 2 ya. Mulai lagi Wan gitu. Ini sepanjang perjalanan mulai lagi kedengaran suara orang ngobrol, bener-bener rame Wan. Rame kiri kanan kedengeran suara orang ngobrol. Gua sama Jakun udah kadung nyelem sampai ke leher, turun. Entar dulu. Bodoh. Si Jakun cuma ngomong. Kalau nggak salah dia ngomong tuh kayak ada orang tuh di atas. Kalau nggak salah. Iya gitu. benar, itu benar, gue masih ingat. Terus gue bilang emang dari tadi banyak buat orang Kun, cuman goib, gue bilang kayak gitu. Udah bodo amat. Orang tapi nggak kelihatan. Oh goib ya, goib. Gitu doang. Dan gue dulu emang biasa begitu sama Jakun karena kita saling paham, kita saling tahu mentalitas kita tuh di mana gitu. Jadi kita cuek-cuek aja. Karena apa sih? Paling kagak enaknya kalau diantara kita udah saling tahu. Misalnya nih gue melihat penampakan, terus gue tanggung sendiri, itu paling kagak enak Wan. Ya, Wan gitu, paling kagak enak. Paling enak kalau kita sudah saling mengerti, saling tahu kualitas ya diri kita masing-masing adalah kita saling terbuka, bukan untuk saling menakuti Wan. Mending terbuka sama Tapi saling mendukung. Saling memberikan perlindungan. Jadi kalau ada apa-apa antisipasinya kita berdua tuh mudah. Nah, disinilah karena kita kompak. Itu yang membuat gue sama Jakun akhirnya udahlah kan cuek aja, habis gimana lagi. Sepanjang perjalanan ini ya udah gerasak gerusuk ada, suara orang langka ada, ya kita terus Suara jalan. orang juga ada. Suara orang ngobrol juga ada, cuman ya Tapi suara ngobrol itu di depan kita. terus di depan, ya. Dan suara orang langkah itu di belakang. Selalu di belakang. Wah, betul. Silakan kembali lagi kepada Bang Jakun. Ya singkat ceritanya kita pokoknya terus jalan, nggak peduli itu gitu ya. Kita nggak peduli lah, kita bodo amat gitu. Nah, kita dari situ sampai ke apa? Simpang Maleber. Nah di Simpang Maleber inilah cerita horornya mulai. Sebenarnya nggak horor waktu itu. Awalnya nggak horor. Nggak ngerasa horor sebenarnya Nggak. Nggak ngerasa horor. Cuman kita nggak sadar gitu, kita nggak nyadar. Suara bulan. Nggak terus sana udah nggak pernah kosong. Awalnya sih biasa aja Kun, kalau nggak salah Kun kita. Karena apa? Karena sepanjang jalan kita udah keteror. Begitu kita sampai Simpang Maleber kita seneng banget Wan. Karena ini shelter terakhir sebelum kita sampai ke alun-alun timur. Dan memang ritual kita di sini selalu agak lama. Memang. Nah di sini gue cukup letih waktu itu sama Jakun. Letih bener, agak letih. Bukan letih banget, nggak, agak letih. Akhirnya kalau nggak salah gue sama Jakun memutuskan untuk ini bakar-bakaran dulu. Karena apa juga sih waktu itu alasan gue gini loh, gue sempet cekcok juga. Kun, kita kan nggak bawa tenda. Kalau kita jam 3 udah sampai timur, lu kebayang dah dinginnya kayak gimana di sono. Gue bilang mending sini aja dah. Di sini walaupun dingin tapi anginnya tuh nggak terlalu gitu. Akhirnya si Jakun juga, oh iya juga tuh ya. Akhirnya gue memutuskan walaupun di situ banyak suara. Sebelumnya itu banyak suara orang ngobrol, tetapi anehnya begitu kita sampai ke Simpang Maleber, shelter Simpang Maleber itu suara orang ngobrol Wan, itu nggak ada, benar-benar nggak ada, hilang. Suara orang langkah di belakang gue pun hilang. Karena gue inget banget si Jakun sempat ngambil senter bawa golok, dia masih balik penasaran ke arah jalur, dia senter lagi, nggak ada orang tuh. Ya udah biarin ya, kalau dia pendaki ya alhamdulillah, kalau bukan ya biarin aja lah. Kita di sini aja pernah nunggu sampai sekitar jam 5-an kita baru cabut. Karena apa? Kita nggak bawa tenda Wan. Alangkah tersaksinya kita, tersiksanya kita kalau kita
Ya kalau gue nih berdua Jakun sekitar jam 3 atau jam 4 pagi udah ada di alun-alun Surakencana. Tahu sendiri hawanya di dinginnya sono. minta ampun. Iya, nah setelah si Jakun ngecek nggak ada orang, akhirnya gue ngeluarin lilin. Ya kita angkatin tangan pakai lilin, terus Kalau nggak salah tuh kita bakar 2 lilin. 2 lilin sama Dua ngomongin lilin. brokoli. Iya. Ini brokoli mentah. Pokoknya saat itu sempat bakar-bakaran pun kayaknya deh gua kalau ingat sempat bakar-bakaran. Ini running kecil aja kita. Orang dari kecil ya, dari kecil kita bakar-bakarin. Sempat bakar-bakaran terus nggak lama kan perut lapar Wan. Perut lapar nih. Nah ini nih coba gua Nah, kembalikan di sini lagi nih. pada Bang Jakun ini. Di sini yang gue inget nih, Anto udah mulai lapar ya, udah mulai lapar. Udah bunyi nih, kucuk. Pengen masak mie, gitu. Bawang itu cuma sedikit. Bonem airnya ya nggak airnya. Oh iya, terus airnya juga nggak ada. Air dikasih botol kecil masalahnya. Botol kecil nggak nyampe, air putih itu nggak Ya sedikit. segini lah ya nggak ada air ya bukan Dan nggak. air yang biasa kita buat stamina kita itu air sajos nutrisari itu masih juga banyak. masih setengah lagi, masih setengah lebih. Iya itu nggak mungkin buat bikin mie kan. Nggak mungkin buat bikin mie. Jadi kita mau masak mie juga. Makanya kita itu nggak gadein sayuran. Dan gue inget sih gue nggak makan brokoli ya, gue makan tuh wortel. Gua brokoli. Brokoli, gue wortel waktu itu gue makan. Karena kalau brokoli itu yang pernah gue lihat ya, dalam itu kadang-kadang suka ada ulat-ulat kecil. Gue geli, gue mau lihat. Pantes enak banget Pantes enak banget. Iya. Tuh nggak jauh. Protein tinggi. Iya. Pantes kadang-kadang jadi kepompong gua. Makanya gue gak berani gue makan brokoli mentah. Dan udah mulai lapar nih, atau nih udah masih itu kita makan itu juga masih kerucuk kan masih ini ya. Dan atau ngomong nih, nggak tahu ya tiba-tiba dapat omongan dari mana, gue juga bingung dari mana. Dia ngomong, Kun, makan dendeng ikan kayaknya enak nih Kun. Dan gue sempat nyaut, dendeng ikan mana ada toh? Yang ada juga dendeng sapi kali gue bilang. Ada. Emang lu pernah lihat? Kagak. Lu pernah makan katanya gitu kan, dendeng ikan? Enggak. Nah, lu aja belum pernah makan ngomong dendeng ikan, dendeng sapi kali gitu kan, sempat ngadu ini. Ngadu argumen. Pokoknya gua bilang ada, gue yakin ada. Ada kok, gue pernah lihat kan, ngomong gitu, ada kok gue pernah lihat. Itu lama ya kita bercanda-bercanda gitu ya, ngilangin dingin itu, dendeng. ngomongin dendeng, dia dendeng sapi ngotot, dendeng komodo gitu segala macem. Terus akhirnya gue ngomong nih, kalau emang ada dendeng ikan, ya gue pengen juga sih nyobain, gue bilang ngomong gitu. Kalau ada yang nganterin lu makan nggak? Gua makan katanya begitu kan. Nah, iya terus gue kalau coba-coba dia nganterin ngomong begitu kan, lu mau makan, gue makan. Kalau emang ini dendeng, gue makan. Kita itu bener-bener nggak ngerasain itu ya. Itu kejadian itu bener-bener ini Wan. Nggak merinding, nggak Nggak apa. merinding nggak apa kita. Awalnya normal. Normal karena emang gua sama Jakun dari dulu kayak gitu. Jadi kalau udah lewat gangguan ya udah balik lagi kayak biasa. Kita nggak pikirin tuh yang misalnya tadi lepas dari Lawang Saketeng kita mau menuju ke Maleber kan kita habis digodain Wan ya. Tapi ketika kita udah sampai Maleber, di Maleber itu nggak ada gangguan, kita udah nggak mikirin tuh kejadian yang tadi. Kita udah biasa lagi ngakak ngungkuk gitu kan. Udah nggak kita pikirin lagi. Ini kalau nggak salah hampir 1 jam gue bercanda masalah dendeng sama Jakun. Nggak lama kan kita ada jedanya ya, jeda berhenti diem-dieman sebentar, tiba-tiba kalau nggak salah nih suara langkahnya kedengeran. Nah Bang Jakun deh. Lanjut cerita gue nih, versi gue yang ini sih ingatan gue gitu kan. Jadi ingatan gue emang ada suara langkah kaki dan gue keingatan yang sebelumnya gitu kan. Jadi gue biasa aja gue digini. Tiba-tiba ada sosok perempuan. Ini gue masih inget ya. Benar-benar masih inget gue bentuknya gitu. Maksudnya perempuan, dia berambut nggak panjang, nggak pendek. Jadi agak Sebahu gini. Sebahu, seleher nih. Sebahu ya berarti ya? Iya, sebahu. Nyentuh bahu gini ya. Dalam ingatan gue bersal merah, dalam ingatan Jakun berbaju merah. Enggak benar, gue
bersal merah. Oh, bersal merah juga ya. Bersal merah. Bersal merah itu apa ya, penampilan itu kayak pendaki. Penampilan itu kayak pendaki. Jadi Mau dia depek. kalau nggak salah yang singkatan gue itu dia pakai kupluk. Pakai kupluk hitam gitu, pakai kupluk hitam. Gue lupa itunya. Tapi mukanya itu yang gue masih ingat sih, gue nggak natap matanya ya. Wajahnya bulat, maksudnya wajah bulat tuh cantik seorang itu. Manis. Cabi Manis, gitu, iya, apa iya. pipinya agak cabi. Gue itu nggak detail dah. Gue asli gue masih sempat melihat. Dia detailnya. Anjir, merinding, Bo. Nanti ada ceritanya itu gua. Jadi gue masih ingat banget itu apa penampilannya, penampakannya gitu. Dan itu dia kayak pakai jaket gitu, ya pakai jaket. Dan gue lupa itu jaketnya warnanya apa. Pokoknya gue seingat gue tuh penampilannya kayak pendaki gitu. Kayak pendaki. Tiba-tiba dia datang ngasih dendeng. Ini Anto, gue masih bengong, gue masih niatin. Si Anto langsung ngambil, langsung terima kan, cuman bengong doang. Kita berdua bengong tuh kan. Bengong doang, gua cuma Jadi bengong. waktu dia datang, awalnya gini Kun, lo ada yang lewat sedikit Kun, sore Kun. Nih ingatan gue ya, mumpung ada Jakunnya juga. Ketika kedengeran suara langkah, dan itu bener-bener kayak langkah orang, beda sama langkah yang tadi kita itu. Ini bener-bener kayak langkah orang. Gue bilang sama Jakun, cukin aja cukin, biar ditegur kita, terus kita nyalain. Oh iya, kan? Pendaki nih, ada pendaki lain. Nah ini yang beneran nih orang nih Kun gitu. Pura-pura gak lihat aja gitu. Pura-pura kali biar ditegur Biar gitu. tuker duluan. Nah begitu dia datang, ya cewek, gue sama Jakun kan terpana. Gue lupa ya secara fisik gitu, bentuk fisiknya gue lupa. Yang gue ingat dia bersyal merah, yang lain-lainnya gue lupa. Emang manis ya, kelihatan cantik. Tiba-tiba datang tanpa suara ngasih dendeng ke gue, ngasih aja sekitar 3 atau 4 bungkus gitu ngasih. Ya gue terima, kalau nggak salah Jakun bengong, gue bengong. Abis ngasih dia senyum terus langsung jalan kan. Begitu dia jalan, fokus gue berdua sama Jakun bukan itu ke cewek, ke dendengnya. Karena kita pasti lapar juga. Begitu di center, dendeng, nggak pikir panjang. Gue mau nyobain. Makan ya. Gak kepikiran tuh bener-bener. Nggak kepikiran. Abis 2 bungkus kan ya baru kita. Habis 2 bungkusnya, kok langsung sadar kan? Cewek siapa ya? Kok ada cewek naik sendirian gitu kan? Gelap-gelap kan? Belum terang waktu itu, masih Jam 4-an. setengah 5-an, setengah 5 atau jam 5 gitu. Iya, pokoknya masih gelap Masih lah. gelap itu. Kok ada cewek sendirian gitu? Gue penasaran, gue sempat ambil senter, gue sempat ke jalur, terus gue nyata ke atas gitu kan. Balik lagi nggak ada tuh, gue bilang. Ada temennya kali di belakang Kun, gue bilang kayak gitu kan. Ya, Coba. iya itu ada yang lain. Kan? Enggak sendiri kali, ada temennya kali di belakang gitu kan. Tungguin, nggak nongol duluan. Akhirnya dia baru, ini dendeng bukan nih. Dia langsung kalau nggak salah tuh langsung diambil baca-bacaan dia. Iya, itu kan sempat separuh jadi gue pas bilang, Udah kita telan masalahnya 2 bungkus. ini bukannya gitu, betul ini bukannya gitu. Jadi gue ambil, gue ingat gue baca ayat kursi, terus gue baca kulhu 3 kali, Al-Falaq sama An-Nas sampai Al-Fatihah gitu. Terus gue baca gue tutup sama la haula wala quwwata illa billah. Pas gue masih dendeng gitu. Tok lu yang baca sekarang gitu. Coba tuh bilang gitu. Emang kali sama gue gitu kan. Lagi baca kan, apa gue nggak tahu dibaca apa. Ayat kursi, cuman gue tahan napas Wan. Waktu itu gue kuat, nahan napas ayat kursi sampai 7 kali gue kuat. Gue tahan napas 7 kali, kelar gue baca gue tiupin. Waktu itu gue masih bacanya salawat Nabi yang biasa itu. Selesai salawat Nabi gue tiup lagi, gue buka, dendeng Kun, serius lu? Masih Dendeng gitu kan. Jadi kita berdua tuh dendeng, udah dendeng. Tapi masalahnya enggak, rasanya ikan Kun. Rasanya rasa dendeng gitu. Bener-bener rasa dendeng. Rasa dendeng ikan. Bener-bener rasa dendeng, bukan rasa-rasa yang lain, apalagi rasa yang tidak tersampaikan. Wah jauh banget itu. Ini bener-bener rasa dendeng.